pagi Tante Becky. Selamat pagi Tante Deva. Wah, sukacita banget nih Tante Becky. Biasanya kita ibadah jam 8. Terus sekarang mesti jam 5. Udah pakai pakaian yang rapi lagi. Kira-kira ini ada apa ya Tante Becky? Oh, kita kan mau merayakan hari kebangkitan Tuhan. Hari Paskah. Luar biasa. Iya. Nah, adik-adik biasanya jam 5 mungkin masih pakai baju tidur. Sekarang kita sudah rapi, pakai baju putih. Baju warna putih Tante. Yang bersih, yang rapi. Iya. Nah, Nggak boleh malas-malasan lagi ya. bener banget. Iya. Udah Nggak siap. boleh sambil makan. Fokus sama Iya, fokus. ibadah kita. Bener banget nih Tante. Nah, total kita sudah ada 4 minggu nih udah nggak bertemu bersama teman-teman. Kangen sama Om Tante juga kan? Iya, aku kangen banget sama adik-adik di rumah. Teman-teman juga pasti kangen sama teman-teman ibadah sekolah minggunya kan? Iya, betul. Nah, walaupun kita nggak bersama teman-teman lagi selama 4 minggu ini, tapi adik-adik harus janji tetap jaga sukacitanya di dalam ibadah Paskah kali ini. Berjanji ya, kita tetap sukacita. Oke, Tante. Sip. Nah, untuk sebelum ibadah kita ini, kita mau siapin dulu Alkitab sama amplop persembahannya supaya nanti kalau udah ibadah nggak cari-carian lagi. Tuh. Yuk adik-adik siapin Alkitab sama amplop persembahannya. Tunggu deh. Kita kasih waktu dikit lagi. Oke. Siapin Alkitab. Kayaknya udah. Oke, udah siap nih untuk memulai Iya. ibadah. Nah, untuk memulai ibadah kita hari ini, yuk adik-adik kita mau menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku sambil berdiri. Yuk kita menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku bersama-sama. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hati. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. I've got the joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the joy of Jesus in my heart. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dalam doa. Yuk kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh berikan. Kami akan memulai ibadah Paskah. Terima kasih untuk semuanya yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Berkati ibadah Paskah kami ya Bapa dari awal sampai akhir. Semoga kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita bilang walaupun kita tidak bersama-sama dengan teman-teman sekolah minggu kita, tidak bersama om dan tante, tidak mengurangi sukacita Betul, Tante. kita sama sekali. Nah, kita juga akan mau menyanyikan lagi supaya kita makin sukacita. Lagunya adalah Singing Glory Praise the Lord. Adik-adik pasti udah tahu kan lagunya? Tahu dong. Yuk, kita mau menyanyikan lagu ini lagi nih Tante. Iya, oke.
kakak kita udah ngajak papa mama kita juga untuk memuji Tuhan. Benar-benar nggak ada alasan kita untuk tidak bersukacita hari ini. Iya. Apalagi kita merayakan Paskah hari ini, hari yang ditunggu-tunggu untuk umat Kristen semuanya. Hari yang menyatakan kalau Tuhan Yesus itu Sudah bangkit. Wah, Iya. keren banget Tuhan Yesus Kristus. Nah, tapi mungkin ada nih beberapa adik-adik walaupun lagi sekolah di rumah, tapi kadang mungkin tidak taat sama orang tua nih, Tante. Iya, betul Tante. Walau karena udah di rumah terus, jadi males-malesan deh. Jadinya Iya. papa mamanya menyuruh ini tidak mau. Apalagi Tante belajar online. Aduh. Pasti main game kerjanya. Online terus disuruh belajar, mungkin nanti di Iya. sela-sela main game. Iya. Padahal harusnya nggak boleh ya. Gak boleh, sebenarnya nggak boleh. Kalau misalnya disuruh belajar, belajar. Kalau ada waktunya main, ya main. Betul, Begitu nih adik-adik. Nah, adik-adik, untuk menyatakan penyesalan kita karena kita sudah berbuat salah kepada orang tua, kepada saudara kita, atau kepada orang lain, yuk kita mau menyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Nah, adik-adik, seperti lagu tadi, yang bisa mengampuni dosa kita hanya Tuhan Yesus. Iya, hanya. Tidak ada yang lain. Betul Tante Deva. Nah, untuk menyatakan penyesalan kita karena kita sudah berbuat salah, yuk kita merendahkan hati kita sambil kita berdoa. Iya, kita mau berdoa untuk pengampunan dosa ya Tante Deva. Betul. Adik-adik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menebus setiap dosa-dosa kami. Kami saat ini mau mengakui segala kesalahan kami. Kami sering tidak taat Tuhan. Kami sering berbohong Tuhan. Kami sering membuat hati Tuhan sedih. Bahkan kami sering melawan orang tua kami. Tuhan ampuni agar kami boleh lebih baik lagi, dan kami mau berjanji untuk menjadi anak yang taat, anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Tuhan yang dapat menghapus setiap dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bener banget, kita Iya. harus jadi anak yang lebih baik dari hari ke hari. Betul Tante, karena hanya satu jalan Wah, kita, hanya satu jalan nih? Iya, hanya satu jalan bisa menuju ke surga. Wah. Karena surga itu adalah hadiah gratis dari Allah. Udah hadiah gratis lagi. Iya, Keren gratis, banget. nggak dibeli. Jadi surga itu adalah hadiah gratis. Wah. Nah, jadi kita mau naikkan pujian bagi Tuhan, hanya satu jalan Ke ke surga. surga. Ayo Om Julius, kita naikkan pujian ini. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya.
belajar ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Iya, seperti pujian tadi kan. Jadi kalau kita mau dapat hadiah gratis dari Tuhan yaitu surga, hanya satu jalannya, kita harus terima Yesus sebagai juru selamat dengan segenap hati. Begitu ternyata ya, Kak. Iya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini kita akan membuat drama. Wah, seru banget ini, Mas. Pasti adik-adik nggak sabar mau lihat ya. Tapi kita mau siapkan hati kita dulu. Kita mau menaikkan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulung pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Sekali lagi kita ulangi. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulung pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Nah, adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami yang Maha Baik, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sekiranya Tuhan memampukan kami untuk fokus dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga firman-Mu akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu, kini sekarang sampai selamanya. Haleluya, amin. Jumat Agung menjadi hari di mana Yesus harus menjalani peradilan oleh Pontius Pilatus. Yesus didera, disiksa, dihina, dan harus memikul salib sampai di Bukit Golgota, di mana di sana dia akan disalibkan. Yesus menjalani semuanya dengan kerelaan karena ketaatannya kepada Allah Bapa. Dia tidak membela diri, dia menjalani semua demi cintanya pada kita semua. Setelah perjalanan salib, sampailah Yesus di Bukit Golgota. Tentara Romawi mulai memakut tangan dan kaki Yesus di kayu salib, mendirikan salibnya dan menusuk lambungnya dengan tombak. Tepat pada pukul 3 sore, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa, seraya berkata, "Ya Bapa,
ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Tuhan Yesus kemudian diturunkan. Yusuf orang Arimatea meminta kepada Pilatus agar dia menguburkan Yesus. Yusuf mengapani tubuh Yesus dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu mereka menguburkan tubuh Yesus dalam bukit batu dan ditutup oleh batu besar. Kubur Yesus dijaga dengan sangat ketat oleh prajurit-prajurit yang diberikan Pilatus. Imam-imam kepala dan orang Farisi takut murid-murid Yesus akan mencuri mayat Yesus dan menyebarkan berita kalau Yesus bangkit. Karena Yesus pernah berkata bahwa ia akan bangkit dari kematiannya. Maria Magdalena dan Maria lainnya pergi mengunjungi kubur Yesus. Waduh, wah, apa ini? Apa nih? Wah, gempa, 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 gempa. Tuhan, lihat, kubur itu sudah kosong. Ayo kita mendekat. Tuhan Yesus tidak ada. Ibu, mengapa engkau menangis? Jangan takut dan bersedih, sebab aku tahu engkau mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia telah bangkit seperti yang ia katakan sebelumnya. Lihatlah tempat dia berbaring. Apa benar Tuhan Yesus sudah bangkit seperti perkataan malaikat itu? Iya benar, kuburnya sudah kosong. Dia pasti sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit. Ya, Yesus bangkit. Yesus bangkit. Cepat dan segera katakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit.
Ia mendahului kamu ke Galilea. Segeralah pergi ke sana dan jumpai dia. Ayo kita ke Galilea. Kita pergi ke sana. Malaikat tadi kan bilang kita akan jumpa Yesus di sana. Kamu yakin, Maria? Iya, apa yang dikatakan oleh malaikat pasti benar. Oke. Yuk kita pergi. Ayo. Salam bagimu. Janganlah takut. Pergi dan katakanlah. Beritakanlah kebangkitanku kepada murid-muridku dan kepada semua orang. Katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Teman-teman, betul. Tuhan Yesus bangkit. Iya, dia sungguh bangkit. Iya. Tadi aku memeluk kakinya. Dia hidup. Iya. Benar. Kita harus mengabarkan kepada teman-teman kita bahwa Tuhan itu sudah bangkit. Iya. Ayo kita mengabarkan bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit sambil menyanyikan lagu Yesus bangkit, soraklah. Yesus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalas tanda syukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, Nah, adik-adik, lihat nggak tadi bagaimana perempuan-perempuan tadi sangat gembira. Mereka senang sekali karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan adik-adik tahu nggak tadi Tuhan Yesus bilang apa kepada perempuan-perempuan itu? Tuhan Yesus bilang, pergi dan katakanlah. Nah, tadi perempuan-perempuan itu mau kemana coba adik-adik? Iya, tepat sekali. Mereka akan menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus itu kepada semua orang, kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya juga. Nah, pesan Tuhan Yesus tadi, pergi dan katakanlah, ada loh di firman Tuhan di Alkitab ini. Nah, yuk adik-adik kita buka Alkitab kita di Matius 28 ayat 1 sampai 10. Tante tunggu sebentar ya, adik-adik buka. Tante akan membaca Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar
dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, adik-adik, seperti perempuan-perempuan tadi pergi dengan cepat-cepat, mereka dengan senang hati mau menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Begitu juga dengan adik-adik semuanya. Adik-adik bisa menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup. Nah, adik-adik, gimana caranya kalau mau menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, di sini adik-adik juga ada loh yang mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Tapi menceritakannya lewat nyanyian. Nah, Alito dari kelas AKB akan bernyanyi satu pujian buat kita. Judulnya Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, adik-adik, luar biasa ya pujian yang tadi dinyanyikan oleh Alito dari AKB. Nah, adik-adik, seperti lagu tadi, katanya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terutama saat ini adik-adik, itu sebuah kesaksian buat kita menceritakan kuasa Tuhan. Bahwa saat ini pun mungkin kita juga bertanya-tanya, kenapa sih bangsa Indonesia saat ini banyak sekali wabah penyakit? Bukan hanya bangsa Indonesia, tapi juga bangsa-bangsa lain di dunia ini. Semuanya juga merasakan akibat dari virus corona ini. Adik-adik, seperti pujian tadi, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan akan memulihkan bangsa Indonesia. Tuhan akan memulihkan semua bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Nah, itu adalah bentuk kesaksian juga. Nah, adik-adik, kesaksian yang lain juga ada lagi adik-adik. Walaupun adik-adik dalam kondisi apapun kita, baik sakit, baik sehat, mau apapun, kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik,
ada satu teman kita, namanya Deborah Kesia. Saat ini memang dia sedang sakit, tapi dalam kondisi dia sakit pun dia masih bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dia selalu bersyukur. Nah, kita lihat ya kesaksian dari Kesia. Hai teman-teman, aku namanya Deborah Kezia. Umur aku sekarang 12 tahun. Aku sekarang kelas 5. Aku pengen nyeritain bagaimana Tuhan memulihkan dan menyembuhkan aku. Aku sekarang lagi kena penyakit demam berdarah disebabkan oleh gigitan nyamuk. Walaupun itu, tapi aku tetap berusaha untuk terbaik untuk Tuhan dengan cara satu, berdoa. Aku minta berdoa agar Tuhan memulihkan aku. Yang kedua, aku selalu ingat firman Tuhan. Walaupun aku sekarang lagi di rumah sakit, tapi aku tetap bersyukur kok Tuhan ada di hidup aku. Oke, aku sekarang terima kasih udah nonton video ini. Oke. Nah, adik-adik, dua teman kita tadi yang sudah memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus, pemeliharaan Tuhan Yesus, adik-adik yang di rumah juga bisa melakukannya. Caranya bagaimana? Nah, setiap pengalaman adik-adik yang adik-adik rasakan, wah Tuhan Yesus itu luar biasa, selalu memberikan pertolongan padaku, selalu pernah juga ketika adik-adik sakit, terus Tuhan juga menyembuhkan, adik-adik bisa menceritakannya. Caranya seperti apa? Seperti Al bisa. Adik-adik main, siapa yang bisa main piano, boleh. Siapa yang bisa main gitar, boleh. Atau dengan mama papanya juga boleh nyanyi. Nanti di video, habis itu adik-adik nanti kirim ke guru-guru sekolah minggunya. Nanti guru sekolah minggunya akan memasukkan ke Instagram Komisi Anak. Ya, luar biasa kan? Sehingga semakin banyak orang yang kenal Tuhan Yesus, semakin banyak orang yang merasakan kasih Tuhan Yesus, terus semakin banyak orang yang bilang, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Nah, adik-adik, kita tutup firman Tuhan hari ini dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami saksikan. Kami bersyukur karena Tuhan hidup, Tuhan bangkit, dan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu sedih, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, mampukan kami juga untuk bisa seperti perempuan-perempuan yang menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus, kuasa Tuhan Yesus kepada semua orang. Supaya semakin banyak orang yang mengenal Tuhan dan percaya pada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan dan kuatkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, seperti yang tadi sudah dibilang oleh Tante Deva, tadi amplopnya sudah disiapkan. Sekarang tiba kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Berikan dengan baik, berikan dengan sukacita. Masukkan di dalam amplop ini, tulis tanggalnya, lalu tulis namanya juga ya. Nanti waktu kita ibadah lagi di gereja, kita masukkan dan kita bawa ke dalam masukkan ke dalam kantong persembahan waktu kita ibadah di gereja. Baik, adik-adik, kita mau naikkan pujian karena Tuhan begitu baik. Kita naikkan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan
mau bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau saat ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkatinya agar persembahan kami boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan memberkati baik kami yang memberi sedikit maupun kami yang memberi banyak, atau kami yang belum dapat memberi. Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa nih, kita hampir di penghujung ibadah kita, ibadah Paskah hari ini. Iya, betul Tante. Nah, tapi kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah menyanyi dengan sukacita, kita juga udah mengumpulkan persembahan, kita juga menyaksikan drama yang luar biasa. Yuk kita belajar bersaksi, memberitakan kabar baik bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Yuk kita mau menyanyikan lagu, Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sambil berdiri kita menyanyikan lagu ini dengan sukacita. Oke, siap. Kayaknya adik-adik di rumah juga masih baru-baru ini nih belajar lagi nih lagu ini ya. Kita belajar lagi. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Diami hatiku dan sucikan daku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Nah, berarti tidak boleh lagi melakukan hal yang tidak baik. Bener banget Tante. Jadi kita dari sekarang harus menjadi anak Tuhan yang baik, semakin baik setiap harinya. Amin Tante. Nah, kita akan menutup ibadah kita hari ini nih adik-adik. Kita akan bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan masih memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan mengajarkan kami untuk belajar bersaksi bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan yang sangat baik mengampuni dosa kami. Dan Tuhan juga berjanji akan bersama-sama dengan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk segala sesuatunya Tuhan. Bantu kami, sekiranya kami boleh menjadi anak yang lebih baik kepada orang tua kami, kepada teman-teman kami, bahkan kepada semua orang. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini ya Bapa. Namun biarlah sukacita ini tetap hidup dalam kehidupan kami selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Iya, amin. Tante, sebelum kita pulang, kita harus ingetin lagi adik-adik. Tadi harus cuci tangan dulu. Iya, benar. Terus apa lagi? Ayo, Harus makan makanan bergizi. iya. Buah, Nah, sayur. Bener banget. Betul. Terus, nah ini dia yang penting. Apa tuh? Kalau lagi online belajar, jangan main Game jangan jangan main game. Terus harus apa? Harus rajin olahraga supaya badan kita tetap sehat.
Dan yang paling penting lagi Tante Deva, Itu apa itu? semua adik-adik bawa di dalam doa supaya penyakit corona, penyakit demam berdarah, penyakit apapun yang membuat kita susah, kita doakan supaya Tuhan jauhkan itu dari kita semua. Supaya adik-adik bisa datang lagi. Bener banget, beribadah. udah kangen banget nih sama teman-temannya. Iya. Oke, kalau gitu kita ucapin selamat